Selamat siang ya, untuk laporan mobil HRV panjenengan untuk job ngerjaan carbon clean, tune up, servis lipat roda, ada beberapa penggantian. Untuk yang pertama untuk yang bagian mesin, untuk yang bagian wiper ya. Untuk wiper sapuan kurang bersih kira di. Nah, dari karet yang sudah mulai getas atau keras. Nanti kita akan ganti bukan wiper free dari kita. Untuk yang bagian lampu-lampu yang bagian depan atau yang bagian belakang kondisi masih bagus, tidak ada yang mati. Dan untuk yang bagian kabin filter, nah ini untuk kabin filter kondisinya masih bagus. Nanti kita akan bersihkan. Untuk selanjutnya untuk yang bagian oli. Oke, untuk oli sudah kita tap dan juga filternya. Untuk oli lihat kondisi warna hitam, oke. Dan untuk filter sudah kepasang. Untuk oli menggunakan oli sel Helix Ecopass. Ini kita akan isi sesuai takaran standar pabrik ya. Dan untuk selanjutnya untuk yang bagian stream, untuk si stream ini kondisinya sudah mulai kotor ya. Jadi jika panjenengan belum merasakan pedal rem itu dalam, mungkin masih bisa digunakan. Oke, jika suatu saat pedal rem panjenengan itu dalam, mungkin bisa terindikasi dari stream yang sudah mulai bermasalah. Untuk sementara masih bisa digunakan. Untuk selanjutnya untuk yang bagian washer fluid, untuk air washer ini kondisinya kurang, nanti akan kita tambah. Untuk selanjutnya untuk yang bagian fan bell, untuk fan bell masih aman, tidak ada tanda-tanda aus ataupun retak-retak. Untuk yang bagian radiator coolant, untuk yang bagian tutupnya kondisinya masih aman, masih bagus. Untuk radiatornya menggunakan coolant warna hijau. Dan untuk tutupnya masih aman. Untuk tampungan yang di reservoir lagi di atas batas mak, kita lihat. Nah, ini untuk yang bagian busi, cepat satu untuk yang sampelnya. Untuk businya tadi kita cek aman sedanten. Untuk kondisinya, oke. Untuk coilnya, oke. Untuk yang coil sudah kita bersihkan. Dan pirnya, selongsongnya sudah kita bersihkan juga. Dan selanjutnya untuk yang bagian TB atau throttle body sudah kita copot. Untuk TB nya terlihat kotor ya. Ini kita bersihkan. Untuk yang selanjutnya untuk yang bagian engine mounting ini mulai lemah. Mungkin jika panjenengan belum merasakan getaran mesin itu sampai ke kabin, masih aman. Mungkin belum terlalu urgent, bisa digunakan. Selanjutnya untuk yang bagian rem dan juga kaki ya. Untuk yang bagian depan kiri, nah, untuk yang bagian depan kiri sistem pengereman, kita mulai bagian kampas rem. Nah, itu untuk kampas rem kondisinya masih tebal di angka 8 mm. Untuk yang bagian disc brake, ini kita lihat untuk disc brake nya rata ya. Ini ketika direm timbul getar atau suara. Dan yang mengakibatkan si disc brake itu tidak rata mungkin karena kan pemakaian yang ekstrim atau si kampas yang sudah mulai mangkrak.
Ini untuk ukuran masih tebel. Lanjut untuk yang bagian pen nggih. Nah, untuk catatannya, untuk pennya nih ada yang macet. Nah, sudah kita perbaiki untuk pennya. Juga untuk pen yang atas dan bawah ini oblak. Nah, ini sudah kita perbaiki. Untuk yang bagian piston kaliper kondisi masih bagus, jadi kita coba cek dalamnya, kondisinya masih bagus. Lanjut untuk yang bagian sistem kaki-kaki nggih. Untuk yang bagian depan kiri, yang pertama ada shock breaker. Ini untuk shock breaker kondisi masih bagus, tidak ada tanda-tanda bocor. Untuk dalamnya juga bersih. Untuk yang stoppernya masih aman, masih ngambang di atas, jadi masih bagus. Dan untuk selanjutnya untuk yang bagian terot dan juga long terot. Nah, nanti kita cek untuk terot long terotnya sudah mulai lemah. Terus saja untuk ball join masih aman, tidak ada tanda-tanda retak ataupun oblak, masih aman. Untuk link stabil, nah ini untuk link stabilnya lemah ya. Nah, ini biasanya ketika melewati jalan yang tidak rata timbul bunyi meledakan atau tuk-tuk di area kabin. Nah, ini disebabkan dari link stabil yang sudah mulai lemah. Untuk yang bagian pusing, untuk pusing masih aman. Untuk CV join yang luar maupun yang dalam masih aman, tidak ada tanda-tanda bocor. Untuk selanjutnya untuk yang bagian belakang kiri. Untuk yang bagian belakang kiri, untuk bagian kampasnya cek. Untuk kampasnya ini masih tebal. Untuk CD speaknya sama, tidak rata. Dan untuk yang bagian pennya, nah ini sedang proses servis pen atau pelumasan ulang bagian pennya. Untuk yang bagian atas dan bawah. Lanjut untuk yang bagian depan belakang yang sebelah kanan. Oke. Untuk yang pertama bagian kampasnya, kampas masih tebal, untuk kampasnya. Untuk yang bagian disc brake sama, di belakang kiri tidak rata. Lanjut ke yang bagian depan kanan. Nah, ini untuk yang bagian depan kanan, untuk bagian sistem pengereman dan juga aki-aki. Yang pertama ada bagian kampas. Untuk kampas kondisinya sama seperti depan kiri. Untuk speednya sama, tidak rata. Mungkin timbul getar atau suara ketika diinjak rem. Untuk piston kaliper kondisi masih bagus. Ini untuk pennya yang atas maupun yang bawah masih aman tentang proses servis atau pelumasan ulang. Lanjut untuk yang bagian kaki-kaki, kita mulai bagian shock breaker. Nah, ini
breakernya masih aman. Nah, bagian stoppernya masih limbung di atas, masih aman. Untuk yang bagian selanjutnya, untuk yang bagian terot dan juga long terot. Kita lihat untuk terot dan long terot sudah mulai lemah. Untuk selanjutnya, untuk yang bagian join, untuk join masih aman. Tidak ada tanda lemah ataupun tartak untuk bagian pusingnya. Untuk pusing lower arm masih aman. Dan ini stabil, nanti lemah ya. Dan karetnya yang bagian atas sobek nih. Nah niku untuk yang bagian kaki-kaki. Nah ini untuk yang bagian kendala ya. Untuk ketika ada timbul suara di area depan kanan, itu dari plat atau covernya yang sudah mulai lemah dari dudukannya niki. Biasanya kebanyakan mobil Honda timbul suaranya itu di bagian covernya sini pak. Itu dari dudukannya kan sini yang sudah mulai lemah. Nah itu untuk covernya kalau dicopot cukup bisa, tapi untuk bagian CV joinnya mungkin jika covernya ikut dicopot, yang ditakutkan ada kotoran yang masuk ke dalam. Mungkin sarannya covernya masih tetap pasang juga untuk dudukannya, covernya melakukan penakalan ulang atau penggantian. Untuk yang terjadi limbung jika dikendarai itu dari bannya pak. Untuk bannya sudah tartak bagian depan kanan kiri di tahun 2024. Ini itu untuk penyebab limbung dari bannya. Nah, ini untuk laporan dari kami. Jika ada yang ditanyakan bisa follow up langsung ke admin kami. Selamat siang, terima kasih.